Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Update Ilmu. Di video kali ini saya akan coba bikin tutorial cara membuat intro untuk channel YouTube biar kelihatan lebih keren. Cara ini kita menggunakan InVideo, dimana InVideo menyediakan banyak fitur seperti template, AI text to video, ada stock media, dan ada editor dan berbagai macam fitur-fitur lainnya. Tetapi InVideo ini kalau kita gunakan akun free, dia ada watermarknya ya. Jadi untuk mengakalinya, bukan mengakali sih, untuk menghemat, saya membeli akun InVideo ini di Shopee seharga sekitar 50 ribuan, yaitu akun share. Jadi akun share itu akun bersama, tetapi kita punya email yang diberikan oleh si sellernya. Oke, itu sekilas tentang InVideo. Sekarang kita coba bikin intro untuk konten YouTube kita. Oke, pertama-tama kita klik pada bagian template ya. Setelah kita login ke InVideo-nya, kita klik template ya. Kemudian di sini kita bisa menulis intro YouTube ya, gini ya, intro YouTube. Oke, setelah keluar ini template intronya, di bagian aspek ini kita bisa pilih yang landscape, square ataupun portrait. Kesempatan ini saya lebih memilih ke landscape saja. Oke, sekarang kita coba cari template yang sesuai dengan channel kita ya. Kita coba cari. Kita juga bisa melihat ya sampel atau pemutaran singkatnya. Nah, seperti ini contohnya, tanpa kita perlu mengklik. Ini ada gambaran, dan nantinya ini bisa kita edit yang sesuai kita inginkan ya. Nah, ini gambarannya seperti ini, bagus, keren-keren ya. Atau kita juga bisa melihat yang biru ini. Kita coba melihat play ya. Seperti ini animasinya, lumayan keren juga ya. Kita coba cari yang lain-lain lagi. Nah, ini pilihan templatenya ada banyak dan semua ini bisa diedit ya. Kita coba bikin sampai tuntas ya. Kita coba cari dulu yang agak mantap ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini templatenya sangat banyak. Sepertinya ini keren dan sesuai dengan channel kita. Oke, ini keren. Kita coba langsung menggunakan template ini, mode landscape ya. Karena sudah sesuai, maka kita akan diarahkan ke tampilan pengeditan, dan di sini ada 3 timeline ya. Untuk musiknya kita lebih bagus buang dulu, karena musik di sini tidak ada jaminan untuk tidak terkena copyright ya. Jadi kita coba play tanpa musik terlebih dahulu, dan kelihatan keren ya. Nah, oke, sepertinya keren. Kita akan coba edit menjadi intro yang cocok untuk channel kita ya. Oke, di sini yang perlu dirubah logo dan nama channel ya. Untuk logo, untuk nama channel di sebelah sini ya, di sini muncul langsung. Kita bisa double klik dan di sini muncul Harun Kamilnya. Kita ganti menjadi Update Ilmu. Oke, sekarang kita coba ganti logonya. Nah, untuk logonya kita tinggal upload saja. Oke, kita tinggal upload dan kita tinggal mencari di mana logo kita simpan. Oke, setelah upload kita tinggal menggantikan ya. Logo yang ini kita ganti. Pilih reflect.
Dan sekarang logonya sudah berganti ke logo kita ya. Kita coba play. Nah, sekarang logonya sudah berganti, kan, tetapi logo kita agak kecil ya, agak kecil. Kita harus perbesar atau kita crop ya. Edit. Oke, sepertinya sudah sesuai dan logo kita sudah kelihatan besar ya, tapi ini agak kebesaran. Kita kecilkan lagi. Oke, kita coba sedikit lagi, karena logo kita kebetulan ada tulisan ya, jadi ketutup dengan tulisan yang ada pada template. Nah, seperti ini. Sepertinya ini sudah keren. Kita coba play. Oke, sudah keren kayaknya ya. Oke, sekarang pada bagian ini kita mau ganti. Ini ada tulisan iStock-nya, jadi kita akan pilih video lain. Pada bagian ini kita bisa cari tutorial misalnya ya, tutorial. Oke, di sini kita setting storybook Pixabay premium dan free. Oke, kita apply. Dan di sini kita mendapatkan ada banyak sampel video tanpa watermark yang bisa kita gunakan ya. Oke, kita coba pakai yang ini. Oke, saya rasa sudah keren ya. Kita coba putar sekali lagi. Dan ternyata sudah keren. Sekarang kita akan mengedit kata-kata ini ya. Oke, di sini saya coba rubah menjadi ucapan ya. Oke, kita juga bisa memberikan warna ya pada nama channel. Di sini saya coba berikan warna merah biar lebih kelihatan ya. Oke, sekarang kita sudah mengedit dan mari kita coba play ya. Oke, pada bagian follow me kita ganti menjadi subscribe ya. Subscribe. Pada bagian ini kita ganti menjadi nama YouTube kita ataupun handle daripada YouTube kita ya. Coba ganti. Oke, kita juga bisa membesarkan yang ini. Oke, logo kita upload. Kita coba play kembali.
Nanti musik tinggal kita isi dengan musik yang disediakan oleh YouTube. Oke, gimana kira-kira? Sekarang bagian subscribe ini kita ganti warnanya menjadi merah, coba. Oke, lebih kelihatan. Ini juga kita ganti warnanya menjadi warna atau hitam merah. Oke. Oke, di sini sudah kelihatan bagus. Sekarang logonya kita ingin ganti menjadi, jangan jadi kotak ya. Dan oke guys, ini hasil pengeditan kita, dimana kita sudah mengisi semua informasi berkenaan dengan channel, logo, dan fokus kita. Dan sekarang saatnya kita mencari musik yang sesuai dengan konten kita. Untuk mencari musik, kita akan pergi kepada channel YouTube, kita akan pergi kepada YouTube Studio, dan kita akan pergi kepada koleksi audio. Kita akan memilih tidak perlu atribusi, kemudian kita akan pilih yang dramatis atau inspiratif ya. Dramatis, inspiratif, kita coba terapkan. Sekarang kita akan mencoba mendengarkan musik yang sesuai untuk kita. Sepertinya ini yang paling keren ya. Kita sudah menemukan musiknya, sekarang tinggal kita download. Oke, kita sudah mendownload. Sekarang kita upload pada bagian ini. Upload. Oke, sekarang kita masukkan kepada bagian timeline. Sekarang kita coba play. Oke, sekarang kita coba play. Oke, sekarang kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan crop bagian musiknya sampai di sini ya. Oke, kita sudah crop. Oke, sekarang coba lagi bagian musiknya. Kita akan fade out-nya kita akan kecilin 2, kita coba dengar. Nah, sudah sesuai. Kita coba play full. Oke.
Oke, karena musiknya kita sudah dapatkan dan sudah cocok, maka selanjutnya kita akan mengekspor. Ekspor karena kita akun Pro, jadi kita bisa ekspor yang full HD ya. Kalau akun free cuma bisa di HD saja. Dan untuk akun HD ada watermarknya jika menggunakan akun free. Oke, kita coba ekspor. Dan inilah proses renderingnya. Jika selesai rendering, nanti kita bisa tinggal upload ya. Jadi InVideo ini tidak hanya platform yang bisa membuat intro video, dimana di InVideo ini juga kita bisa menggunakan AI text to video dan berbagai macam fitur-fitur lainnya. Jadi dengan harga 50.000 menurut Mimin sangat worth it untuk dibeli untuk kebutuhan konten kita ya. Butuh atau tidaknya itu tergantung kepada teman-teman semua. Yang jelas ini ada tutorial cara membuat intro menggunakan platform InVideo atau website InVideo ya. Kita akan menunggu proses selesai dan selanjutnya kita akan coba putar hasil rendering dan downloading daripada pembuatan intro yang sangat sederhana dan simple menggunakan InVideo. Yuk, mari kita tunggu prosesnya. Oke guys, ini download sudah selesai dan ini hasil videonya. Mari kita lihat hasil intro menggunakan InVideo. Itu dia. Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video yang akan datang.